Otoritas Jasa Keuangan berhasil memulangkan dan menahan tersangka kasus penghimpunan dana masyarakat tanpa izin dengan menggunakan fintech peer-to-peer lending PT Investri Radika Jaya, Adrian Asyarianto Gunadi. Deputi Komisioner Hukum dan Penyidikan Otoritas Jasa Keuangan Yuliana mengatakan, dalam proses penegakan hukum, penyidik OJK berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam menjerat tersangka. Ia menambahkan, tersangka diduga menggunakan PT Radika Persada Utama dan PT Putra Radika Investama sebagai special purpose vehicle untuk menghimpun dana ilegal dengan mengatasnamakan PT Investri Radika Jaya. Dana tersebut kemudian digunakan antara lain untuk kepentingan pribadi. Selama tahap penyidikan, tersangka tidak kooperatif dan justru diketahui berada di Doha, Qatar. Penyidik OJK kemudian menetapkan Adrian Gunadi sebagai tersangka, dan melalui koordinasi intensif dengan Korwas PPNS Bareskrim Polri serta Divisi Hubungan Internasional Polri, diterbitkan daftar pencarian orang dan red notice pada 14 November 2024. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan Kementerian Luar Negeri juga mengupayakan jalur G2G berupa permohonan ekstradisi kepada pemerintah Qatar. Selanjutnya, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan telah pula menetapkan pencabutan paspor tersangka. Proses pemulangan Adrian Gunadi dilaksanakan melalui mekanisme kerja sama National Central Bureau to NCB, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri dan dukungan penuh dari KBRI di Qatar. Saat ini, tersangka merupakan tahanan OJK yang dititipkan di Rutan Bareskrim Polri untuk proses hukum lebih lanjut. OJK juga terus berkoordinasi dengan Bareskrim Polri terkait laporan korban yang masuk ke Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya. Selanjutnya akan dilakukan proses hukum atas dugaan tindakan pidana maupun kewajiban perdata terhadap yang bersangkutan. Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Investri Radika Jaya itu tercantum secara resmi di situs web JTA Investri Doha sebagai CEO, mendampingi Amir Ali Salemizadeh sebagai Chairman. Salemi sendiri telah menjabat sebagai CEO JTA International Holdings sejak April 2010. Informasi ini pertama kali dilaporkan media lokal, meski belum diumumkan secara terbuka oleh perusahaan. Penunjukan Adrian sebagai CEO JTA Investri Doha dilakukan pada 2023, bersamaan dengan pendanaan seri D Investri senilai 231 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,77 triliun rupiah yang dipimpin oleh JTA International Holdings. Pada mulanya, kasus gagal bayar Investri terjadi pada awal 2024. Investri menghadapi lonjakan kredit macet dengan tingkat wan prestasi mencapai 16,44%, jauh melebihi batas maksimal yang ditetapkan OJK sebesar 5%. OJK kemudian memberikan sanksi administratif dan melakukan investigasi terkait dugaan pelanggaran operasional dan perlindungan konsumen. Investri memulai operasionalnya dengan menawarkan platform digital yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman. Perusahaan ini berhasil menarik perhatian investor dan mitra strategis, serta memperoleh pendanaan signifikan untuk ekspansi bisnis. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.